Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan kali ini saya akan sharing satu pengalaman yang saya alami. Dan saya berikan judul Warung Tenda Seafood bagian pertama, yang didasarkan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, kira-kira tengah malam kami tiba di kota Banyuwangi setelah seharian melakukan perjalanan darat dari kota Surabaya. Karena perut lapar, maka sebelum menuju ke gereja, kami berlima mampir di sebuah warung makan tenda lesehan yang bertuliskan seafood dengan gambar-gambar ikan laut, cumi, dan kerang. Kami pun segera meminta daftar menu untuk memesan makanan. Namun, setiap kali kami menyebut jenis menu seafood yang ditulis dalam daftar itu, si mas-mas penjual selalu mengatakan, "Maaf, kosong." Menurutnya, yang tersedia adalah pecel lele, ayam goreng, bebek goreng, lalapan, tahu, dan tempe goreng. Mendengar jawaban si mas-mas tadi, kakak saya bertanya, "Iki seafood-e pancen wis entek, opo piye?" Yang artinya, ini seafoodnya memang sudah habis atau bagaimana? Kemudian dijawab, "Memang namung niku lesadean, seafood-e nggih namung lele kemawon." Hanya itu yang kami jual, seafoodnya hanya lele saja. Rekan kakak saya berkomentar, "Sejak kapan lele bisa dadi seafood? Sejak kapan lele bisa jadi seafood?" Akhirnya kami memilih menu yang ada saja, yang penting bisa segera mengisi perut. Setelah si mas-mas penjual itu pergi untuk menyiapkan makanan, Bunda pun berkata, "Ya mungkin bagi si mas-mas itu, semua jenis ikan dianggap seafood." Anak kakak saya berkata, "Lelenya berenang dari Bali, Tante. Sampai di Banyuwangi, udah jadi seafood." Kami pun tertawa. Saya juga berkomentar, "Memang kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Tapi ya bersyukur masih bisa makan." Ya, betul. Di dalam hidup ini kadangkala kita menjumpai bahwa apa yang kita harapkan seringkali tidak terwujud. Bahkan kenyataan itu malah bisa berbeda sama sekali dengan harapan kita. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita menyikapi hal itu. Apakah kita akan marah atau mengeluh kepada Tuhan, ataukah melihat dan memaknainya dengan sudut pandang yang lain? Saudaraku, salah satu episode sejarah kehidupan umat Yehuda adalah pembuangan di Babel. Umat memang telah hidup jauh dari Tuhan dengan menuruti kehendak mereka sendiri. Namun, berada di pembuangan Babel tidak pernah ada dalam bayangan mereka. Ya, pembuangan di Babel dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk menegur dan mengajar umat. Pada akhirnya, umat pun menyadari bahwa apa yang mereka alami bukanlah sebuah hal yang buruk dari Tuhan. Dalam kesadaran itulah Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan. "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Iya, rancangan yang Tuhan sediakan bagi umat adalah rancangan yang Tuhan buat untuk kebaikan. Meski untuk menjalaninya perlu perjuangan tersendiri tentunya. Apa yang sedang kita alami saat ini bisa saja berbeda dengan harapan kita. Mungkin
Tuhan sedang mengajarkan kepada kita tentang rancangannya itu. Perlahan namun pasti kita akan dapat melihat apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki atas diri kita. Sebuah pelajaran indah di malam hari di sebuah warung tenda lesehan seafood, yaitu bahwa jangan kita bersandar pada rancangan diri sendiri, melainkan berjalanlah sesuai dengan rancangan Tuhan. Yakinlah bahwa rancangan Tuhan adalah kebaikan bagi kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami tidak memahami apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Namun kami rindu untuk dapat meniti apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam hidup kami itu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.